Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1232. Kerangka ini adalah panglima perang. Senjata. Luli berkedip dalam kebingungan. Melihat kerangka yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa, Luli merasa Tian Lingzi menghina kecakapan kecerdasannya. Luli akan lebih mudah memahami jika kerangka ini seperti tubuh abadi dengan formasi dan kekuatan yang kuat. Ini hanya kerangka. Sepertinya tidak ada rune atau formasi yang tertanam di tulang. Luli percaya dia bisa meninju kerangka itu dengan mudah. Paling tidak, katakan tulangnya keras, lalu kenapa? Apa yang bisa dilakukan kerangka? Tidak ada formasi untuk memasok daya. Apakah Luli seharusnya menghancurkan musuhnya sampai mati dengan tulang? Sekali lagi, Luli membaca gulir sembunyikan kata demi kata. Setelah membacanya 3 kali, dia masih tidak bisa percaya ini. Menurut Tian Lingzi, kerangka ini memiliki kekuatan tempur yang hebat. Namun, untuk mengaktifkan kerangka itu, dibutuhkan kristal darah. Setiap kristal darah hanya bisa memungkinkan kerangka untuk meluncurkan satu putaran serangan. Oleh karena itu, kerangka itu tidak dapat digunakan kecuali itu benar-benar diperlukan. Adapun kekuatan kerangka yang sebenarnya, Luli tidak tahu karena itu tidak ditentukan pada scroll Hide. Luli berpikir sejenak dan kemudian membuka kotak kayu. Ada 6 keping kristal merah di dalamnya. Dia mengambil satu dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini kristal darah? Jadilah itu, Luli pada akhir kecerdasannya. Dia harus mencoba semua yang dia bisa. Dia mengulurkan satu tangan dan meraih tangan kerangka itu kemudian secara bertahap menuangkan energi surgawi ke dalam. Dikatakan pada scroll Hide bahwa untuk menggunakan kerangka, seseorang harus mengendalikannya. Kerangka itu tidak menunjukkan reaksi apapun meskipun Luli telah menuangkan energi surgawi untuk sementara waktu. Luli duduk di seberang kerangka, merasa dirinya full. Sekali lagi, dia bertanya-tanya apakah ini lelucon yang dibuat oleh Tian Lingzi. Yah, sesuatu sedang terjadi. 1 jam kemudian, Luli tiba-tiba menyadari bahwa beberapa tulang pada kerangka itu mulai mengeluarkan cahaya redup. Akhirnya, kerangka itu mulai mengeluarkan rona samar dan menunjukkan kekuatannya seperti layaknya senjata. Teruskan. Luli sangat senang. Dia mulai mencurahkan lebih banyak energi surgawi. Rona pada tulang menjadi semakin cerah. Luli semakin bersemangat. Tian Lingzi tidak berbohong. Kerangka ini mungkin benar-benar senjata yang hebat. Seiring berjalannya waktu, tulang-tulang itu bersinar dengan meningkatnya sinar. Namun, tidak ada hubungan spiritual yang dibangun. Luli tidak kehilangan kesabaran. Butuh God of Wings beberapa waktu untuk mengendalikan Batwick. Luli masih punya waktu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Luli kesal. Setiap potongan tulang bersinar seolah-olah itu semua adalah senjata tajam. Namun, tidak ada hubungan roh yang tampaknya, Luli tidak bisa mengendalikan kerangka itu. Sudah 6 hari dan God of Wings telah bekerja 6 hari juga. Sejauh yang bisa diketahui Luli, God of Wings setengah jalan dalam mengambil kendali atas manik-manik jahat. Koneksi spiritual antara Wickbat dan Luli melemah. Mungkin, dalam 1 atau 2 hari, manik jahat akan menjadi dewa sayap. Begitu God of Wings memiliki kendali atas Batwick, dia tidak akan memiliki kekhawatiran lebih lanjut. Luli akan jatuh ke tangannya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan untuk menghukum Luli. Tubuh abadi dan Taoist Luli tidak bisa menghentikan dewa sayap. Selama 6 hari, God of Wings tidak mengatakan apa-apa kepadanya, juga tidak bertanya tentang langkah Slayer. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Jelas, dia ingin mengendalikan Batwick sehingga dia bisa memiliki kontrol atas Luli untuk menginterogasinya atau mencari jiwanya. Tidak ada jalan keluar. Luli merasa seolah-olah dia tergantung di tebing, entah dia memanjat atau jatuh dan hancur berkeping-keping. Sekarang, kerangka itu adalah satu-satunya harapan Luli. Jika dia tidak bisa mengendalikan kerangka, atau ternyata tidak berguna dalam mengalahkan atau mengakhiri God of Wings, maka Luli akan mati dengan kematian yang paling kejam. Luli menjernihkan pikirannya. Dia bahkan berhenti mengamati Batwick. Seluruh pikirannya ada di kerangka, dan dia memobilisasi nada energi surgawi dari tubuhnya dan mengalir ke kerangka itu. Waktu berlalu. 2 hari kemudian, di dalam Beast of the Void, God of Wings akhirnya meletakkan cangkir tehnya. Pipinya yang sangat indah berubah merah. Dia hampir bisa mengendalikan manik jahat. Dia percaya bahwa di lain hari,
manik itu akan sepenuhnya menjadi miliknya. Dia telah merencanakan untuk waktu yang lama dan telah membayar harga yang sangat besar. Di ambang kesuksesan, bahkan dengan tingkat kecanggihannya, dia tidak bisa tetap tenang. Ketika dia memikirkan harta yang ditinggalkan oleh Tian Lingzi, bahan berharga dan puluhan ribu buku tentang formasi penghambatan dan artefak, pipinya menjadi semakin merah. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia gemetar dalam kegembiraan, seperti seorang wanita kesepian yang akhirnya akan akrab dengan pria impiannya. Baik, setengah hari kemudian, God of Wings bisa mendeteksi hubungan spiritual yang samar dengan Wigbet. Dia gemetar dan menggunakan kekuatan psikis sekaligus untuk mengamati bagian dalam Wigbet. Baik, perasaannya terselubung, tetapi dia bisa merasakan ada beberapa aula di Wigbet. Dia bisa melihat banyak buku tentang formasi penghambatan dan bahan-bahannya. Dia bahkan melihat Tao Tunarungu dan Little White. Di mana Luli? Dia mengerutkan kening karena dia tidak menemukan Luli dimanapun di aula. Akhirnya, dia bisa melihat ke aula utama. Luli sedang duduk di depan sebuah kerangka, meraih tangan kerangka itu dan menuangkan energi surgawi. Kerangka itu diinformasikan sebagai Dewa Sayap, dia melihat sesuatu yang tidak biasa dari kerangka setelah beberapa saat. Setiap potongan tulang pada kerangka itu seperti senjata. Di luar, tampaknya tidak ada formasi penghambatan. Faktanya, di dalam setiap tulang, tampak ada rune yang berkilau di dalamnya. Tengkorak itu tampaknya tidak kuat. Namun, cahaya dari setiap tulang itu seperti senjata tajam secara bertahap mengungkapkan kekuatan mereka. Luli, God of Wings berteriak sekaligus. Hentikan sekarang atau kesepakatan kita sebelumnya akan menjadi tidak valid. Ketika aku mengambil kendali penuh dari Wigbet, aku akan menghancurkanmu dalam sekejap. Luli merasakan kekuatan psikis Dewa Sayap. Dia tahu Wigbet akan menjadi miliknya. Tetap saja, dia tidak memperhatikan kata-katanya dan terus menuangkan energi surgawi ke dalam kerangka itu. Karena, saat ini, dia merasakan ada hubungan spiritual yang samar dengan kerangka itu. Dia akan berhasil. Peri darah, cobalah yang terbaik untuk menghentikan God of Wings dari mengendalikan manik jahat. Luli memerintahkan peri darah dan kemudian memasuki negara transenden. Dia mengalihkan pikiran dari segalanya. Dia telah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Tengkorak itu membawa semua harapannya. Luli, berhenti, sekarang. God of Wings berteriak. Suaranya bisa terdengar di kabin. Dia mempercepat pekerjaannya dalam menuangkan energi surgawi juga. Dia tidak tahu apa gunanya kerangka itu. Karena naluri, dia punya firasat buruk seolah-olah segalanya tidak terkendali. Berdengung. 2 jam kemudian, kerangka itu tiba-tiba mulai bersinar dalam cahaya gelap. Sesuatu yang mengerikan tentang kerangka itu menyebar dan Luli, yang duduk di depan kerangka itu dengan kedua kakinya bersilang, hampir jatuh ke tanah karena dampak yang mengejutkan. Luli membuka matanya sekaligus. Dia melihat kerangka itu dan mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba, dia merasa ini bukan lagi kerangka, tetapi senjata tajam. Sebelumnya, berada dalam sarung, ketajamannya tersembunyi. Sekarang, senjata itu terhunus. Bab 1233. Waktunya bergerak. Memperoleh koneksi spiritual dengan kerangka itu, Luli tidak lagi memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun, dia harus mencoba. Ini adalah salah satu upaya putus asa terakhir. Jika ternyata kerangka itu tidak bisa membunuh atau mengalahkan Dewa Sayap, maka Luli siap tunduk pada nasib. Luli mengeluarkan sepotong kristal darah dari kotak kayu dan melemparkan kristal ke mulut kerangka. Tengkorak itu membuka mulutnya dan memakan kristal darah. Setelah itu, tulang kerangka mulai menyala lagi, hanya saja kali ini, cahaya memiliki warna merah darah. Ajaib, Luli memperhatikan beberapa garis merah muncul di tulang kerangka, mengubah warna hitam tulang menjadi merah tua dan jernih. Luli bisa melihat banyak rune berkilauan di dalam tulang. Setiap potongan tulang tampaknya mengandung kekuatan yang kuat. Ayo pergi, mengisi. Sepotong kristal darah hanya bisa memungkinkan kerangka untuk mengambil satu tindakan. Luli tidak berani berlama-lama. Bagaimana jika energi dalam kristal darah habis? Karena masih ada hubungan spiritual yang lemah antara dia dan Bedwick, Luli mengirim kerangka tanpa ragu-ragu. Dia sendiri keluar juga dan muncul di aula tempat God of Wings berada. Berdengung. Hampir pada saat yang sama, Luli mengirim Taoist Tuli dan tubuh abadi juga. Karena dia akan mengambil tindakan, dia harus berusaha sekuat tenaga.
Jika dia tidak bisa mengalahkan God of Wings kali ini, maka dia akan menjadi orang yang menghadapi kematian. Menunggu kematian. Saat Luli muncul, God of Wings tersadar. Dia meraih tangannya yang indah di kepala Luli. Tangan ini, meski cantik, mengerikan. Bahkan Wigbet tidak bisa dibebaskan dari tangan ini. Menyerang. Luli berteriak ke tubuh abadi, Taoist tuli dan kerangka itu segera keluar. Dia mengeluarkan senjata relik, siap untuk melepaskan langkah Slayer. Swiss. Namun, yang mengejutkannya, sebelum dia bisa mengambil tindakan, kerangka itu telah bergerak maju. Tengkorak itu mengulurkan tangan ke tangan Dewa Sayap. Kerangka itu begitu cepat sehingga Luli atau Dewa Sayap tidak bisa bereaksi pada waktunya. Itu benar, bahkan God of Wings lambat bereaksi. Dia hanya melihat kilatan cahaya sebelum tangannya yang cantik disambar oleh tangan kerangka. Ah! Saat berikutnya, jiwa Dewa Sayap mulai bergetar. Dia menjerit kesakitan. Di matanya dipenuhi keheranan dan ketakutan. Tangannya, yang diraih oleh tangan kerangka, jatuh berkeping-keping seperti tahu. Krek, krek, krek. Luli dan Tao tunarungu tercengang oleh apa yang mereka lihat. Tengkorak itu telah berlari keluar dan mengulurkan tangan ke tangan Dewa Sayap. Kerangka itu tidak menggunakan sesuatu yang istimewa, tapi tangan cantik God of Wings telah direduksi menjadi kabut darah. Tangan kerangka itu tidak berhenti. Lengan Dewa Sayap jatuh berkeping-keping tepat di depan Luli dan Taoist tunarungu. Tangan kerangka itu masih bergerak. Segera mencoba untuk mencapai bahu kiri God of Wings. Lari. Sebagai seorang prajurit yang berpengalaman, yang kuat dalam daftar, God of Wings menamparkan udara dengan tangannya yang lain sementara dia bergerak mundur dengan cepat. Api hijau membakar di sekelilingnya. Dia mempercepat hingga ekstrim. Dia menghancurkan lubang di dinding di Beast of Void dan berlari keluar. Suara mendesing. Saat dia melarikan diri dari Beast of the Void, God of Wings tidak menghentikan langkahnya. Api hijau semakin menyala di sekelilingnya saat dia menghilang ke cakrawala dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dia meninggalkan beberapa kata kebencian dan dendam, Luli, aku bersumpah bahwa aku akan menghabisimu. Jika aku tidak bisa menghabisimu dalam waktu 10 tahun, aku akan jatuh ke wilayah orang mati dan tidak akan pernah bisa dimaafkan dari kematian. Dalam sekejap, dengan Taoist tuli, tubuh abadi dan kerangka, Luli keluar dari Bedwick. Itu hanya kedipan sebelum God of Wings terluka dan melarikan diri. Luli bahkan tidak punya waktu untuk mengayunkan senjatanya. Taoist tuli dan tubuh abadi tidak punya waktu untuk menyerang juga. Itu benar-benar hening di aula. Luli dan Taoist tuli benar-benar terkejut. Setelah serangan ini, kerangka itu berhenti bergerak. Tidak ada lagi cahaya di sekitar tulangnya. Tubuh abadi tidak bergerak juga. Jadi itu sangat sunyi di aula kecuali suara angin yang berhembus dari lubang di dinding yang dibuat Dewa Sayap. Tanah ditutupi oleh darah dan daging cincang. Darah masih menetes dari tangan kerangka itu. Darah itu milik Dewa Sayap yang telah kehilangan seluruh lengannya dalam satu pukulan. Seolah-olah kerangka itu hanya menghancurkan mentimun. Jika God of Wings tertunda pada saat untuk satu nafas, dia akan kehilangan tubuhnya daripada lengannya. Seberapa kuatkah God of Wings? Luli tidak tahu. Namun, dia telah melihat dengan matanya sendiri baju besi lembut di lengannya. Tak perlu dikatakan, baju besi lunak itu adalah relik. Dengan kata lain, kerangka itu bisa dengan mudah menembus baju besi relik. Desis, desis. Setelah menyadari ini, Luli harus melihat tubuh abadi dengan lebih banyak teror. Pada awalnya, ia merasa konyol bahwa Tian Lingzi akan menamai kerangka itu, Warlord King Wujin. Dia bisa melihat sekarang bahwa itu sama sekali tidak lucu. Kerangka ini pastilah seorang panglima perang yang tidak terkalahkan. Luli percaya bahwa jika dia memberi makan kerangka dengan 2 kristal darah, God of Wings tidak akan bisa melarikan diri. Kerangka itu bisa membunuh yang abadi dalam daftar. Apakah kerangka itu sama dengan prajurit yang perkasa? Mendengus, mendengus. Luli berdeham. Saat ini, dia sangat mengagumi kerangka itu. Kerangka yang jelek dan mengerikan sekarang menjadi cukup menyenangkan baginya. Ya dewa, bagaimana? Taoist tunarungu akhirnya sadar kembali. Dia melihat kerangka itu dengan ketakutan. Kecepatan kerangka dan tangannya yang melumpuhkan Dewa Sayap telah membuat Taoist tuli-tuli, yang tidak bisa membayangkan kekuatan sebenarnya dari kerangka itu. Kita akan bicara nanti. Luli tidak menjelaskan. Dia menempatkan kerangka itu ke aula utama jahat-jahat. Sambil menunjuk pada Beast of the Void,
ia bertanya pada Tao Div, apakah Anda tahu bagaimana mengoperasikan Beast of the Void? Kita harus segera pergi. Ketika God of Wings kembali, kita akan berada dalam masalah. Saya dapat mencoba. Taoist Tuli tahu betapa seriusnya situasinya. Dia mencari-cari di aula bagian dalam dan berkata, Beast of the Void biasanya disempurnakan dengan cara-cara tertentu. Harus ada inti kendali. Siapapun dapat mengendalikan binatang itu dengan inti. Temukan. Luli menuangkan energi surgawi ke dalam manik jahat, yang hampir hilang bagi God of Wings. Luli harus menghapus semua jejak spiritual yang ditinggalkan oleh God of Wings sehingga dia bisa mendapatkan Bedwick kembali ke kontrol. Menemukannya. Sesaat kemudian, Taoist Tuli menemukan bola kristal. Setelah dipelajari lebih lanjut, Taoist Tuli berkata dengan penuh semangat, Dewa, kendalikan kristal dan kamu bisa mengendalikan Beast of the Void. Lakukan sekarang. Luli melambaikan tangannya. Setelah itu, menerbangkan Beast of the Void ke timur laut. God of Wings tidak akan menyerah. Dia akan segera kembali dan ketika dia melakukannya, dia tidak akan sendirian. Sangat disesalkan. Luli memeriksa dua aula dengan bahan dan kristal yang berbeda tetapi gagal menemukan kristal darah. Secara total, dia memiliki 6 kristal darah, dan dia sudah menggunakan 1. Jika dia memiliki ratusan, dia tidak akan takut bahkan jika God of Wings datang dengan beberapa dewa dalam daftar. Meski begitu, dia masih memiliki 5 buah, yang berarti dia bisa menggunakan kerangka 5 kali. Jika digunakan dengan benar, untuk saat ini, ia bisa tetap hidup. Bab 1234, 11 tahun. Panglima Perang King Wujin membantu Luli selamat dari krisis yang fatal. Akhirnya, sejak Luli datang ke keilahian, dia merasa kurang tertekan. God of Wings tidak akan menyerah. Namun, paling tidak, Luli memiliki beberapa cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kerangka yang kuat ini bisa mengejutkan Luli dan Tao Rungu. Setelah semua, baju besi relik kuat dan tubuh abadi tidak bisa menghancurkan mereka. Namun, kerangka itu bisa merobeknya dengan mudah. Satu-satunya kasihan adalah bahwa tidak ada cukup kristal darah. Yang sedang berkata, jika Luli bisa bebas dari bahaya dan memasuki kota dengan sukses, dia bisa menjual bahan-bahan di Wigbed dan membeli kristal darah. Keilahian menampung triliunan abadi dan hanya 1 juta yang ada dalam daftar. Mungkin, ada beberapa pejuang kuat yang tidak ada dalam daftar. Namun, mereka yang ada dalam daftar harus sangat kuat. Tengkorak Panglima Perang King Wujin lebih kuat dari seorang prajurit dalam daftar, sangat banyak. Ketika kerangka itu menyerang, God of Wings lambat bereaksi. Oleh karena itu, kerangka itu adalah kartu truf di tangan Luli. Pada saat ini, itu adalah leverage paling kuat yang dia miliki. Beast of the Void adalah hal yang biasa di dewa. Mereka adalah jenis makhluk khusus. Setelah diubah, binatang itu hanya dapat dianggap sebagai organisme setengah hidup. Siapapun dapat mengendalikan mereka dengan inti. Taoist Tuli mengambil alih inti kendali dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian, dia terbang menjauh dari Beast of the Void dengan cepat. Lubang yang diciptakan oleh God of Wings telah secara otomatis pulih. Menurut rencana Luli, dia memilih untuk pergi ke timur laut menuju prefektur Doa Oriental. God of Wings bukan milik di sana. Hanya dengan meninggalkan wilayah Vicissitude House, Luli dapat menemukan cara untuk mendapatkan kewarganegaraan, untuk dapat datang dan pergi di kota. Peri darah, teruslah mempelajari tubuh abadi. Luli melambaikan tangannya. Saat ini, dia bisa mengandalkan kerangka itu. Namun, dalam jangka panjang, tubuh abadi akan tetap menjadi senjata terhebatnya. Setelah Blood Fairy memiliki kendali penuh atas tubuh abadi, kemampuannya akan meningkat dengan margin yang luar biasa dan mungkin sama kuatnya dengan Panglima Perang King Wujin. The Beast of Void terbang dalam garis lurus. Taoist Tuli tidak melanjutkan mengkonsumsi Red Flag. Sebagai gantinya, ia mempelajari Beast of the Void. Itu memiliki banyak fungsi. Taoist Tuli harus tahu cara menghidupkan dan mematikan formasi penghambatan. The Beast of the Void sangat cepat. Luli mengatakan pada Taoist Tuli untuk mengubah arah setelah beberapa saat. Dengan cara ini, akan dibutuhkan waktu lebih lama bagi God of Wings untuk menyusul mereka. Pada saat yang sama, Luli mengatakan kepada Taoist Tunarungu untuk memiliki pemeriksaan lengkap dari Beast of Void kalau-kalau ada beberapa tanda yang ditinggalkan oleh Dewa Sayap yang akan membuatnya lebih mudah untuk mengejar mereka. Raungan. Tidak lama kemudian,
mereka bertemu dengan binatang buas. Luli tidak punya waktu untuk membuang binatang buas atau dalam mood untuk membunuh satu. Dia mengirim beberapa golem batu untuk mengalihkan perhatian binatang buas dan terbang pergi. Setengah hari kemudian, mereka melihat sebuah kota di depan. Ada lebih banyak makhluk abadi di sekitar kota tetapi tidak ada yang berani menghentikan Beast of the Void. Bagaimanapun, mereka yang bisa mengendarai Beast of the Void adalah jenis yang penting dalam keilahian. Mungkin, ada seorang prajurit perkasa di Beast of the Void, yang akan membunuh orang-orang yang menyinggung perasaannya. Luli ingin pergi ke kota. Kota akan memiliki toko dan formasi teleportasi. Teleportasi akan lebih cepat daripada terbang di Beast of the Void. Meski begitu, Luli tidak memiliki keberanian untuk masuk ke dalam. Tanpa kewarganegaraan, ia akan ditangkap oleh prajurit prefektur. Mengingat fakta bahwa dia telah membunuh seorang prajurit prefektur dari rumah Vicissitude, dia adalah orang yang dicari. Dia tidak ingin melemparkan dirinya dengan sukarela ke dalam jaring. Luli terbang melewati kota. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan tenang. Meskipun Luli akan bertemu dengan binatang buas setiap saat, mereka semua adalah makhluk yang lemah dan bisa terganggu oleh golem batu. Terbang melewati kota itu, Luli menemukan lokasinya di peta. Dia menyadari fakta yang menyedihkan. Saat ini, dia berada di tengah wilayah rumah Vicissitude. Berdasarkan lokasi gunung Vicissitudes dan kecepatan dan jaraknya baru-baru ini, meninggalkan rumah Vicissitude dan tiba di prefektur Doa Oriental akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Terbang melintasi setengah prefektur di Beast of Void akan memakan waktu 1 tahun. Dia harus melintasi 9 prefektur untuk pergi ke Swords Mountain. Bahkan jika tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan, itu akan memakan waktu belasan tahun. Selusin tahun. Luli tahu bahwa bagi orang abadi, selusin tahun hanyalah rentang waktu yang singkat. Dewa biasanya bisa hidup selama puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun. Namun, untuk Luli, dia baru dilahirkan lebih dari 30 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa dia harus menghabiskan belasan tahun dalam perjalanan? Ya, baiklah. Duduk di aula di Beast of the Void, Luli merasa tersesat. Sekali lagi, dia tidak bisa menemukan arah untuk masa depannya. Menurut rencana aslinya, ia harus terlebih dahulu menjauh dari mengejar God of Wings, God of Barbarian dan Yan Tiangang. Kemudian, dia akan tiba di Swords Mountain sesegera mungkin untuk menemukan Emperor of Heaven Rivers sehingga dia bisa berkultivasi di sana. Dia akan meminta Emperor of Heaven Rivers untuk membantunya mencari Luling. Pada saat dia telah maju ke tahap tertentu, dia akan mengikuti petunjuk untuk menemukan Luling. Setelah itu selesai, dia akan menemukan cara untuk kembali ke Heaven Rivers Universe atau menemukan cara untuk membawa Jiang Qiling, Bai Xias Huang, dan Bai Qiuxue ke Divinity. Itu akan sempurna. Tetapi kenyataan tidak pernah bisa begitu ideal. Keilahian adalah tempat yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Untuk mencapai kemajuan setelah menjadi abadi itu sulit. Bahaya mengintai di mana-mana di dewa. Kekuatan pengejar dan masalah-masalahnya mengganggunya, menekannya seperti gunung besar. Meski begitu, dia tidak bisa berhenti. Dia harus maju selangkah demi selangkah melawan tekanan. Dia percaya setiap awan memiliki garis perak. Jika tidak, ia akan jatuh ke dalam jurang dan hancur berkeping-keping. Lupakan, saya akan terus membaca. Petik 2. Luli menyelinap kembali ke Bedwick. Dia memutuskan untuk membaca beberapa buku tentang formasi penghambatan untuk menenangkan dirinya sehingga dia tidak terlalu gelisah. Bagaimanapun, ada satu hal yang harus dia lakukan, yaitu meninggalkan Vicissitude House. Dia tidak akan pernah aman di sana. Dia memilih untuk mengabaikan segala sesuatu di luar dan membiarkan Taoist Tuli dan tubuh abadi menangani situasi. Dia terus Little White dengannya dan memberi makan Little White sepotong sumber surgawi dari waktu ke waktu. Little White sepertinya sudah pulih sedikit. Namun, napasnya masih lemah. Little White tidak harus diberikan sumber surgawi setiap beberapa hari. 2 sumber surgawi setiap setengah bulan bisa membuat si putih kecil tetap hidup. Luli mendengar suara darah peri setelah membaca selama 1,5 hari. Tuan, ada sesuatu yang terjadi. Ada sekelompok besar abadi di gunung di depan. Kita harus menyingkirkan Beast of the Void. Masukkan kami ke dalam Wickbed dan ambil jalan memutar dengan tenang. Petik 2. Luli berlari keluar. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Memang,
Ada banyak makhluk abadi di gunung di kejauhan. Singkirkan Beast of the Void. Luli mengatakan pada Tao Tunarungu untuk melakukannya dan kemudian dia membiarkan Tao Tunarungu dan tubuh abadi ke dalam manik jahat sementara dia menyelinap ke bawah dengan tenang. Taoist Tuli adalah makhluk dari wilayah kiamat dan penampilan tubuh abadi terlalu aneh. Dengan begitu banyak abadi berjalan di depan, mereka bisa bertemu Luli. Karena itu, Luli harus mengambil risiko dan bergegas sendiri. Untuk melakukan yang sebaliknya hanya akan mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Baik, mereka bukan prajurit prefektur. Petik 2. Luli mengamati sebentar. Dewa abadi semuanya mengenakan beragam jenis baju besi dan memegang berbagai jenis senjata. Jelas, mereka bukan pejuang prefektur. Menjauh. Luli tidak ingin mendapat masalah. Dia pindah ke kiri. Dia lebih suka mengambil jalan memutar daripada memasuki konflik dengan orang-orang itu. Ini adalah kerumunan yang terlalu besar baginya untuk dikacaukan. Luli bergegas hanya untuk beberapa mil ketika dia menyadari gunung di depan ditutupi dengan orang-orang. Di kejauhan, lebih banyak yang datang. Banyak orang merasakan keberadaan Luli tetapi tidak memperhatikan. Mereka mengabaikannya setelah melakukan pemeriksaan kasar dan terus bergerak ke kedalaman gunung. Mengapa ada begitu banyak orang? Apakah ada harta yang tersembunyi di gunung itu? Petik 2. Luli bertanya-tanya, mengerutkan kening. Akhirnya, dia tidak membiarkan keserakahan menguasai pikirannya. Dia menyukai kenyataan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Dia hanya bisa melewati daerah itu. Roar. Setelah waktu setengah dupa untuk membakar, dia mendengar teriakan yang menakjubkan datang dari kedalaman gunung. Karena insting, Luli melihat ke belakang. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang dia lihat selanjutnya. Bab 1235, Makam Kaisar Luna. Di sebuah gunung di kejauhan, kabur hitam mencapai ke langit. Kabur hitam lebih dari 1000 kaki, dan melonjak selama 8 atau 9.000 kaki. Meskipun Luli tidak ada di dekat sini, dia masih bisa melihat kabur hitam dengan cukup jelas. Itu adalah raksasa lebih dari 1000 kaki. Semuanya gelap kecuali gigi putih dan mata hijau. Setiap bagiannya ditutupi dengan sisik hitam. Tangan dan kaki makhluk ini dirantai oleh besi merah. Meskipun makhluk itu bisa melompat, 8 hingga 9.000 kaki adalah batasnya. Makhluk itu memiliki 4 tugas dan tanduk di kepalanya, yang tidak ditemukan pada manusia biasa. Segala sesuatu tentang ini diperlihatkan roh jahat. Meskipun Luli berada puluhan mil jauhnya, dia masih gemetar ketakutan karena roh jahat yang kuat. Raungan, raungan. Ini terus meraung ke udara. Ekspresi ganas itu, energinya yang mengerikan, kekerasannya, rantai yang bergetar di lengan dan kakinya, dan ruang yang bergetar itu benar-benar mengejutkan Luli dan yang lainnya di dekatnya. Apakah itu iblis? Mengingat roh jahat ini, itu pasti pemimpin iblis semacam itu. Petik 2. Luli bergumam pada dirinya sendiri. Dia jauh dari makhluk itu. Meski begitu, dia merasa kedinginan karena dampak dari roh jahat. Jika dia bertarung, dia akan kehilangan keinginan untuk mengambil senjatanya. Makhluk ini harus setidaknya sama dengan prajurit yang perkasa. God of Wings bahkan tidak mengintimidasi dibandingkan dengan makhluk ini. Penjaga gunung keluar. Makam Raja Luna terbuka. Itu hanya terjadi setiap 1000 tahun. Berapa banyak harta di sana? Petik 2. Berapa banyak? Apakah Anda bahkan memiliki keberanian untuk masuk? Katakan, Anda tahu, berapa banyak orang yang bisa. Bisakah kau selamat dari roh jahat penjaga gunung dan masuk? Petik 2. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kami berusia lebih dari 100 tahun. Kami tidak punya hak untuk masuk. Bukankah kita di sini hanya untuk ikut bersenang-senang? 8 dari 72 sekte telah datang dan semua adalah yang terbaik dari para murid. Mereka akan membunuh orang lain yang masuk. Aku senang bisa melihatnya. Petik 2. Sayangnya, makam Raja Luna dibuka setiap 1000 tahun. Betapa aku berharap bisa masuk. Petik 2. Orang-orang berdiskusi dengan suara nyaring. Luli bisa mendengar dengan jelas bahkan jika dia tidak berusaha. Dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak abadi di sini tetapi tanpa prajurit prefektur. Jadi orang banyak berharap untuk masuk dan berburu harta karun. Makam Raja Luna. Karena itu adalah seorang raja, maka itu mungkin seorang pejuang tertinggi di ketuhanan dan bukan yang rata-rata karena 8 dari 72 sekte telah mengirim tim. Pasti ada beberapa barang berharga di sana.
Ada Guardian Gunung yang begitu menakutkan untuk melindungi makamnya dan Mountain Guardian ini bahkan tidak ada di dalam. Tidak ada keraguan akan teror makam Raja Luna. Harta karun di dalam pasti mengejutkan. Luli tidak tertarik sama sekali. Dia bahkan tidak berminat untuk pergi dan melihatnya. Tidak ada orang yang puas. Keserakahan bisa merenggut nyawa seseorang. Luli cukup sibuk dengan urusannya sendiri. God of Wings bisa mengejarnya kapan saja sekarang. Setelah identitasnya terungkap, para prajurit prefektur akan mengejarnya juga, mungkin. Karena itu, tanpa ragu-ragu, Luli melanjutkan, dengan diam-diam. Dia ingin berkeliling gunung dan berlari ke kejauhan. Raungan, raungan. Mountain Guardian terus melolong. Luli bisa melihat banyak orang berlari menuju Mountain Guardian. Mereka harus berusaha mengendalikan penjaga gunung sehingga tim mereka bisa masuk. Boom, boom, boom. Segera, para prajurit mengambil tindakan. Segala macam serangan ditujukan ke Mountain Guardian. Luli melihat dua cambuk hitam terjepit di kaki Gunung Guardian dan kemudian cambuk itu ditarik ke samping sehingga gerakan Mountain Guardian bisa terhambat. Whoosh! Tepat pada saat itu, Luli mendengar suara-suara datang dari utara. Setelah itu, dia melihat banyak kereta emas besar melintas. Total ada 8 kereta dan masing-masing penuh sesak. Mereka semua memiliki tubuh dan gadis yang tampan dengan jubah elegan dan sopan santun. Sekali pandang dan Luli tahu bahwa mereka berasal dari kekuatan besar. Bakat 8 sekte utama ada di sini. Yah, baiklah, para murid yang dikirim oleh 8 sekte masih sangat muda. Saya tidak berpikir mereka lebih tua dari 50 tahun. Tapi mereka semua berada pada level yang tinggi. Yang terkuat dari mereka semua harus abadi dalam daftar. Petik 2. Apakah Anda melihat gadis dengan sanggul dan gaun putih berbentuk bulan dari Istana Gunung Salju? Dia adalah putri suci Gunung Salju yang terkenal. Dia berada di antara 500.000 teratas dalam daftar. Apakah Anda tahu berapa usianya? 28. Dia juga ada dalam daftar orang tercantik. Ling Feidu dari Kabinet Awan. Dia baru berusia 31 tahun, tetapi dia sudah berada di antara 300.000 teratas dalam daftar. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun, ia akan menjadi prajurit yang perkasa. Kabinet Ling the Cloud sedang melatihnya sehingga ia bisa menjadi pejuang tertinggi di Dewa di masa depan. Lou Xier dari Pavilion of Misty Grimace juga tidak buruk. Dia adalah talenta terbaik di Pavilion of Misty Drizzle. Dia berada di antara 400.000 teratas dalam daftar dan baru berusia 29 tahun. Dia memiliki potensi prajurit tertinggi masa depan. Petik 2. Sementara Luli mencuri jalan ke depan, dia mendengarkan obrolan para pengamat. Dengan demikian, ia telah memperoleh banyak informasi dan kecerdasan. 8 kereta emas itu cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai Mountain Guardian. Luli bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat dengan jelas. 8 kereta membawa banyak orang cantik. Total harus ada lebih dari 400. Luli tidak akan mengenal mereka bahkan jika dia bisa melihat dengan baik. Orang-orang itu sangat berbakat karena mereka bisa menjadi abadi dalam daftar di usia 20-an. Ketika Luli seusia itu, dia belum mencapai alam semi-dewa. Bergerak, Luli tidak berani berhenti. Dia bergerak maju di sepanjang jalur gunung dengan hati-hati. Dia tidak kuat, dan dia memiliki jubah cian rata-rata. Tidak ada yang spesial dari dirinya. Meskipun banyak yang memperhatikannya dengan kekuatan batin, mereka tidak memperhatikan karena terlalu banyak orang di sana. Ayo pergi. Kabinet Cloud, semuanya. Murid Pavilion Misty Grimace, di dalam. Para pejuang yang kuat itu tampaknya telah membuat Guardian Gunung terkendali. Anak laki-laki dan perempuan yang tampan melompat turun dari 8 kereta emas mereka dan menghilang ke gunung. Pada saat yang sama, banyak makhluk abadi yang bersembunyi di dekatnya berlari masuk juga. Ada jurang gelap di dalam gunung, seperti mulut binatang buas yang menelan semua murid muda. Luli berbalik untuk melihat dan kemudian bergegas. Namun, lebih dari selusin mil kemudian, dia tiba-tiba berhenti di tempat. Dia merasa kekuatan psikis terpaku padanya. Kekuatan batin itu begitu akrab baginya. Itu dari God of Wings. God of Wings telah datang. Luli tiba-tiba berbelok ke kiri. Dia melihat beberapa orang terbang dari kejauhan. Yang ada di depan adalah wanita mempesona dengan sayap. God of Wings tidak sendirian. Dia membawa 5 orang bersamanya. Lengannya telah tumbuh kembali.
Ketika dia melihat Luli, niat membunuh menyebar darinya tak terkendali. Luli merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia datang begitu cepat. Pikiran Luli terbebani. Dia tidak takut jika God of Wings datang sendirian. Tetapi dia telah membawa 5 lagi untuk membantunya. Kerangka panglima perang yang dibuat oleh Tian Lingzi kuat. Namun, masalahnya adalah, Luli hanya memiliki 5 keping kristal darah yang tersisa. Bagaimana jika dia tidak bisa membunuh Dewa Sayap dan 5 lainnya setelah semua 5 kristal darah habis? Lebih penting, ada begitu banyak prajurit yang kuat di sini. Begitu Luli menggunakan kerangka panglima perang, dan tubuh abadi, banyak orang akan menyadarinya. Jika dia menjadi sasaran oleh sekelompok prajurit yang kuat, Luli bisa mati 10 kali. Makam Raja Luna, Luli berpikir dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah mengambil keputusan. Hanya prajurit yang berusia kurang dari 100 tahun yang bisa memasuki makam Raja Luna. God of Wings telah berada di ketuhanan terlalu lama untuk memiliki hak untuk masuk. Karena itu, selama Luli bisa pergi ke makam Raja Luna, masih ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Pindah. Dengan mengambil keputusan, Luli mendesak ke Mountain Guardian seperti singa yang gila. Bab 1236, sia-sia. Luli tidak jauh dari pintu masuk ke makam Raja Luna, hanya belasan mil jauhnya. Meskipun dibandingkan dengan God of Wings, Luli jauh lebih lambat. Namun, itu tidak mungkin bagi Dewa Sayap untuk melintasi puluhan mil dalam sekejap untuk menangkap Luli. Raungan, raungan. Semakin banyak orang berlari ke jurang di bawah Mountain Guardian dari semua sisi. Tindakan Luli diperhatikan oleh beberapa orang tetapi tidak ada yang memberi perhatian ekstra. Orang-orang tidak akan peduli selama orang bisa memasuki makam Raja Luna. Bahkan di dalam, seseorang bahkan mungkin tidak bisa memperjuangkan harta melawan murid-murid dari 8 sekte atau untuk kembali hidup-hidup. Selama perjalanan sejarah, 8 atau 9 dari 10 mungkin akan mati di dalam situs-situs bersejarah semacam itu. Luli, mengingat kekuatannya, ingin bertarung untuk harta juga. Bagi banyak pejuang yang lebih kuat, Luli praktis melakukan bunuh diri. God of Wings dan 5 pergi setelah Luli menarik perhatian. Yang sedang berkata, itu hanya abadi dalam daftar dengan 5 prajurit prefektur. Yang lain tidak keberatan, sebenarnya. Mereka bisa membunuh God of Wings jika dia tidak baik. Luli, lebih dari 90% akan kehilangan nyawa mereka di makam Raja Luna, mengingat apa yang terjadi dalam sejarah. Anda tidak akan bertahan di sana. Petik 2. Melihat bahwa Luli hendak mencapai jurang, God of Wings kehilangan kesabaran. Dia mengirim pesannya ke Luli, jangan ikut petualangan bunuh diri ini. Aku bisa mengambil sumpah yang maha kuasa bahwa aku tidak akan membunuhmu. Saya tidak ingin gerakan Slayer atau Wickbat. Anda hanya perlu memberi saya salinan buku-buku di Wickbat. Baik. God of Wings hanya berjarak 30 mil dari Luli. Sebenarnya, dia bisa menyerang Luli sekarang. Namun, dia tidak ingin mengecewakan banyak prajurit kuat dengan mengambil tindakan terburu-buru. Dia mungkin terbunuh juga. Dia harus puas dengan yang terbaik kedua dan bernegosiasi dengan Luli. Dia tidak bisa pergi ke makam Raja Luna. Jika Luli mati di sana, maka Wickbat harus ditinggalkan di kuburan selamanya. Semua upaya sebelumnya dan rencana yang dia kembangkan dalam waktu yang lama akan sia-sia. Haha, Luli menatap kembali ke Dewa Sayap dan menyeringai menghina. Dia tidak menjawab. Dia menggigit giginya saat dia terus maju melawan roh jahat yang kejam. Dia mempercepat lagi dan berlari ke depan seperti binatang buas. 1,5 mil, 1 mil, 1/3 mil. Mountain Guardian yang besar itu naik ke udara, mengaum, bergoyang, dan berjuang. Tatapan dingin memantul dari sisik hitam seukuran manusia. Dari tubuh yang menjulang itu muncul energi agung dan kuat yang membuat orang bergetar ketakutan. Mata hijau The Mountain Guardian sepertinya bisa menyedot jiwa orang. Ayolah! Luli meraung dan mulai menggunakan keterampilan membakar darah untuk memperkuat tubuhnya. Energi surgawi sedang dimobilisasi di tubuhnya. Dia mengangkat kakinya yang berat dan melompat ke jurang. Tidak, melihat Luli jatuh ke dalam jurang, God of Wings kehilangan cahaya di matanya. Dia hampir menghabiskan semua simpanan yang dia kumpulkan dan dia memberikan sumber surgawi dan harta sebagai hadiah kepada orang lain hanya untuk mendapatkan manik jahat hanya untuk berakhir tanpa apa-apa. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia hampir gagal mengendalikan diri dan melompat ke jurang. Namun,
Pemahaman terakhir menghentikannya. Makam Raja Luna terkenal di Divinity Selatan. Orang-orang yang lebih tua dari 100 tahun tidak akan pernah bisa masuk. Siapapun yang mencoba memaksa masuk bisa dibunuh oleh formasi penghambatan secara langsung. Tidak, God of Wings percaya bahwa Luli pasti akan kehilangan nyawanya di makam Raja Luna. Dia akan kehilangan Wigbeth selamanya. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya meminta Li Qiang dan yang lainnya untuk membunuh Luli di lembah kehormatan segera. Itu akan mengamankan manik jahat. Lupakan, saya tidak ditakdirkan untuk memiliki relik ini. Saya tidak beruntung. God of Wings berdiri di sana sejenak, benar-benar bingung. Dia melambaikan tangannya kelima dan terbang bersama mereka. Prajurit lain di sini semuanya berasal dari 8 sekte sementara dia dari kantor penciptaan. Kedua pihak bisa terlibat konflik jika dia tinggal terlalu lama dan dia bisa kehilangan nyawanya. Apa? Saat dia melompat ke jurang, Luli merasa bahwa dia tersedot ke dalam pusaran. Langit dan bumi berputar. Pikirannya menjadi bingung dan kepalanya berat. Dia hanya tahu bahwa tubuhnya berputar, tetapi tidak lama bagaimana ini akan berlangsung. Bang! Luli kehilangan waktu. Mungkin ini saatnya membakar beberapa dupa, atau sehari tetapi akhirnya dia merasa dia mendarat di tanah. Tubuhnya terguling di tanah tak terkendali. Dia merangkak dan mulai mematuk. Dia menggelengkan kepalanya. Beberapa perasaan kembali ke dirinya. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa lingkungan sekaligus. Baik, sesaat memeriksa kemudian, dia terkejut. Dia berada di dalam aula kuno dan luas. Dia menggunakan istilah luas untuk menggambarkan aula karena dia tidak bisa melihat batas-batas aula di 3 sisi. Dia tidak tahu seberapa besar aula itu. Ada banyak orang di aula. Satu pandangan kasar dan Luli percaya pasti ada 3 hingga 4.000 di sini. Setidaknya 500 berasal dari 8 sekte. Yang dari 8 sekte berada dalam kelompok, secara alami. Mereka berdiskusi dengan suara rendah dan tidak ada yang memperhatikan makhluk abadi yang datang sendirian. Yang pertama akan melemparkan pandangan setiap sekarang tapi kemudian tatapan mereka ditunggangi dengan arogansi, penghinaan dan bahkan kasihan. Luli bangkit dan pergi ke sudut untuk duduk. Seseorang seperti dia, duduk diam. Tidak ada yang berbicara, belum lagi yang tidak menyenangkan dari 8 sekte. Untungnya, yang dari 8 sekte tidak berniat untuk membunuh yang lain. Mungkin, sejauh menyangkut para murid dari 8 sekte, para pejuang yang tidak berarti hanya melakukan misi bunuh diri untuk datang ke sini. Su Zixi pernah menyebutkan kepada Luli tentang 72 sekte. Dia menyebutkan bahwa selain dari 4 kekuatan legendaris, yang terkuat adalah 72 sekte. Luli mendengar bahwa para kepala dari 72 sekte adalah pejuang yang sangat perkasa atau pejuang tertinggi di dewa. Karena tidak ada orang lain yang bergerak, Luli takut untuk bergerak juga. Dia duduk di sudut, mendengarkan dan mengumpulkan informasi yang berguna. Yang dari 8 sekte dikumpulkan bersama, saling berbisik. Luli harus mendengarkan sebentar untuk memperhatikan sesuatu yang bernilai. Mereka tidak sepenuhnya berada di dalam makam Raja Luna. Mereka harus menunggu sebentar sebelum gerbang yang sebenarnya terbuka. Nantinya, akan ada 10 gerbang yang muncul di aula. Mereka dapat memilih gerbang mana saja. Adapun seberapa risikonya di belakang setiap gerbang, itu akan tergantung pada keberuntungan setiap orang. Makam Raja Luna menyembunyikan harta yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa Raja Luna dulunya adalah yang paling kuat ketiga dalam daftar dan dia adalah seorang kepala pasukan super. Namun, kekuatan dia berada di hancur semalaman dan Raja Luna menghilang juga. 10.000 tahun kemudian, Raja Luna keluar lagi. Dia memusnahkan sekte super sendirian. Tapi dia sendiri dianiaya berat dan sekarat juga. Dia menyembunyikan semua harta yang dia peroleh dari sekte sendiri dan sekte yang dia musnahkan di kuburan sehingga yang ditakdirkan bisa datang dan menemukan mereka. Jumlah harta yang tersembunyi di makam Raja Luna sangat mengejutkan. Yang sama mengejutkannya adalah bahaya di dalam. Makam Raja Luna dibuka setiap 1000 tahun. Setiap kali, banyak orang akan masuk. Pada akhirnya, kurang dari 10% bisa keluar hidup-hidup. Orang-orang yang bisa keluar hidup-hidup mendapat manfaat, dengan berbagai tingkat. Dikatakan bahwa seseorang telah mendapatkan relik, skill, atau material super grade. Luli juga mengetahui bahwa jika seseorang tidak ingin menjelajahi makam Raja Luna, seseorang bisa tinggal di aula yang sangat aman. Namun,
Seseorang harus tetap selama 1000 tahun dan akan diteleportasi secara otomatis ketika makam Raja Luna dibuka di waktu berikutnya. 1000 tahun. Luli menyerah pada opsi ini sekaligus. Tinggal di sini selama 1000 tahun akan membuatnya mati dan menyebabkan dia menjadi gila. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Luli menekankan bibirnya, mengambil keputusan. Dia tidak berniat untuk mendapatkan harta di sini, hanya saja dia bisa meninggalkan makam Raja Luna dengan aman. Peluang untuk bertahan hidup bisa sangat tinggi jika seseorang tidak menjadi serakah di situs berbahaya seperti itu. Bab 1237, 8 Sekte Utama. Sudah setengah hari, namun belum ada tanda-tanda bahwa pintu masuk yang sebenarnya ke makam Raja Luna akan terbuka. Lebih dari 4 hingga 5.000 orang telah datang ke aula dan masih banyak lagi yang datang. Banyak prajurit berasal dari kekuatan lain, besar atau kecil, selain 8 sekte utama. Beberapa pasukan memiliki tim lebih dari 100 sementara yang lain memiliki tim puluhan. Aula itu penuh sesak dengan orang. Menguping untuk waktu yang lama, Luli memang mendapatkan banyak informasi. 8 sekte utama adalah Istana Gunung Salju, Paviliun Gerimis Berkabut, Kabinet Awan, Istana Teror, Hall of Orientation, Kuil 5 Elemen, Sekte Yin, dan Hall of Infinity. Mereka adalah 8 sekte utama. Beruntung, Luli sedang mengalami pertemuan generasi muda berbakat Divinity Selatan. Dia tidak tahu apakah dia harus menyebut nasib baik ini, atau nasib buruk. Kedelapan sekte semuanya telah mengirimkan yang paling berbakat di generasi muda mereka. Anak laki-laki memiliki kehadiran yang mengesankan dan anak perempuan memiliki penampilan yang menginspirasi. Mereka seperti malaikat dan peri seperti yang diceritakan dalam cerita. Mereka dari 8 sekte utama arogan. Mereka jarang berdiskusi dengan orang-orang di luar lingkaran mereka. Beberapa akan datang dan mencoba untuk berbasa-basi. Luli melihat bahwa mereka dari 8 sekte hanya akan merespon dengan cara yang acuh tak acuh. Paling-paling, mereka akan mengucapkan beberapa kata sopan, sangat tidak bisa didekati. Sebaliknya, di dalam lingkaran, yang dari 8 sekte besar itu baik satu sama lain. Murid dari 7 sekte lainnya akan menyapa dan mengobrol dengan yang dari Istana Gunung Salju karena mereka semua sangat menakjubkan. Hampir semua tuan muda terbaik dari sekte-sekte besar telah mengirimkan salam mereka kepada Putri Suci dari Istana Gunung Salju. Luli menatap Putri Suci secara diam-diam. Dia sangat cantik. Dia hampir sempurna tetapi karena fakta bahwa dia agak jauh dari orang. Dia adalah tipe wanita yang akan membuat pria ingin mendekati, dan pada saat yang sama membuat jantungnya berdetak kencang dan keringat tegang. Luli tidak tertarik mengejar wanita cantik. Luli telah menutup hatinya. Kematiannya hanya akan datang lebih cepat jika dia terobsesi dengan kesenangan duniawi di tempat berbahaya yaitu dewa. Juga, Luli, bagi para murid sekte besar itu, seperti kunang-kunang ke bulan. Luli tidak akan membuat dirinya dipermalukan atau menggonggong di bulan. Yang dia inginkan adalah tetap hidup, pergi ke Gunung Pedang dan menemukan Luling. Tidak ada hal lain yang akan mengganggunya. Luli berbalik dari para murid dari 8 sekte utama. Dia hanya akan mendengarkan informasi terkait dengan makam Raja Luna. Dia harus mengumpulkan lebih banyak informasi sehingga dia bisa tetap hidup di sini. Setengah hari kemudian, ia telah memperoleh informasi lebih lanjut. Dia tidak yakin bahwa itu berguna tetapi dia menghafalnya. Berdengung. 2 jam kemudian, seluruh aula tiba-tiba menyala. Bahkan tanah itu memancarkan cahaya redup. Aula itu langsung dipenuhi hiruk-pikuk dan hiruk-pikuk. Yang duduk di tanah berdiri sekaligus. Jelas, makam Raja Luna akan dibuka dan tidak ada yang mau ketinggalan. Luli tidak terburu-buru. Dia tidak ingin memperjuangkan harta, hanya untuk meninggalkan makam Raja Luna dengan aman. Dia melihat sekeliling untuk menemukan kelompok yang paling cocok untuk diikuti. Pergi dengan kelompok terkuat akan membuat perjalanannya lebih aman. Mereka akan membersihkan semua bahaya sementara dia hanya harus mengikuti mereka ke pintu keluar. Berdengung. Beberapa garis bercahaya naik di dinding, bergerak sampai mereka membentuk 10 lingkaran cahaya. Halo lingkaran semakin melotot sampai dinding di dalam lingkaran menghilang dan 10 lubang hitam besar muncul. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Wosh, wosh, wosh. Ribuan orang berkerumun dan memilih pintu untuk masuk, takut orang lain akan menang dan mengambil semua harta.
Yang mengejutkan Luli, yang dari 8 sekte utama tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri di sana dan membiarkan orang lain masuk lebih dulu. Luli tetap di sudut. Dia sedang menunggu kelompok 8 sekte utama untuk memulai. Dia berencana untuk mengikuti 8 sekte utama karena mereka menghadirkan kekuatan terkuat. Segera, setengah dari ribuan yang tersisa. Namun, yang dari 8 sekte utama tidak berangkat. Setelah mayoritas hilang, 2 sekte mulai bergerak. Mereka tampaknya berasal dari Sekte Ying dan Hall of Infinity. Yang dari kedua sekte datang bersama-sama dan melangkah ke pintu di sebelah kanan. Sekelompok orang lain mulai pergi juga. Mereka berjalan ke pintu di tengah. Sebagai soal fakta, 6 sekte yang tersisa berada dalam 2 kelompok. Orang-orang dari Istana Gunung Salju, Kabinet Awan dan Paviliun Gerimis berkabut tinggal dalam satu kelompok dan pergi ke pintu kedua di sebelah kiri. Baik, saya mungkin juga mengikuti mereka. 3 adalah abadi dalam daftar. Mereka harus menjadi kekuatan terkuat. Petik 2. Luli mengangguk pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar bahwa Putri Suci dari Istana Gunung Salju, Ling Feixu dari Kabinet Cloud dan Lou Xier dari Pavilion of Misty Drizzle semuanya ada dalam daftar. Terbukti, mereka adalah murid terkuat di sekte masing-masing. Mereka harus dilengkapi dengan banyak harta. Kemampuan mereka harus mengesankan. Tentu saja, Luli tidak mengikuti mereka sekaligus. Sebaliknya, ia menunggu waktu setengah dupa untuk membakar. Setelah lebih banyak orang pergi, dia akhirnya berdiri dan berjalan ke pintu kedua di sebelah kiri. Berdengung. Begitu Luli masuk, dia dikelilingi oleh tatapan putih. Seperti yang dia duga, ada formasi teleportasi. Dia dikirim ke tanah kosong seolah-olah dia telah dikirim keluar dari makam Raja Luna. Pindah. Luli melihat sekeliling dan melihat beberapa jejak kaki. Dia mengikuti jejak. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan mengejar harta apapun di sini. Dia hanya akan mengikuti langkah kaki ke pintu keluar. Sama dengan dunia luar, terbang dilarang di sini. Dengan begitu banyak jejak kaki, lebih mudah bagi Luli untuk melacak. Sambil berjalan, dia memeriksa sekeliling. Memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia diam-diam mengeluarkan Wickbat. Dia melanjutkan perjalanannya setelah memastikan bahwa Wickbat dapat digunakan dan tubuh abadi, kerangka Panglima Perang, dan Taoist Tuli dapat dikirim keluar. Boom, boom, boom. 1 jam kemudian, Luli mendengar suara keras datang dari depannya. Dia tampaknya melihat bahwa perkelahian pecah di tempat yang jauhnya beberapa mil darinya. Berpikir begitu, Luli mengangguk pada dirinya sendiri. Makam Raja Luna ini penuh dengan bahaya. Dilihat oleh keadaan pertarungan, Luli percaya bahwa makam Raja Luna cukup berbahaya. Dia merasa beruntung bahwa dia mengikuti kelompok bukannya berkeliaran sendirian. Dia tidak bergerak terlalu dekat. Dia menyelinap dan bersembunyi di balik bukit untuk mengamati. Itu adalah kelompok dari 3 sekte utama. Mereka bertempur melawan kawanan binatang buas dengan jumlah yang tidak adil. Semua adalah binatang buas tingkat dasar. Secara total, jumlah murid dari 3 sekte berjumlah lebih dari 100. Mereka harus bisa mengalahkan 20 beberapa binatang buas. Karena Luli tidak bisa pergi, dia tidak melihat dengan jelas ketika mengamati dari kejauhan. Dia bisa melihat binatang buas dibunuh dan jatuh ke tanah satu persatu. Ling Feidu itu bagus. Luli bisa mengenalinya setelah mode. Yang terakhir memegang tombak. Ling Feixu bisa bertarung melawan satu binatang buas sendirian. Tampaknya dalam beberapa pukulan, binatang buas itu akan dihancurkan dan mati. Begitu banyak senjata berharga, Luli bisa melihat mereka menggunakan berbagai macam senjata untuk menghadapi binatang buas. Namun, mengingat jaraknya, Luli tidak bisa melihat dengan jelas. Kekuatan super itu sangat akal. Sebentar lagi, lebih dari 20 binatang buas telah musnah. Pindah. Luli mengikuti mereka. Ini rencananya untuk perjalanan ini. Dia bertanya-tanya apakah ini bisa mengeluarkannya dari makam Raja Luna dengan aman. Bab 1238, tidak jujur. Luli mengikuti kelompok itu pada jarak puluhan mil. Dengan cara ini, dia tidak akan kehilangan mereka atau diperhatikan. Luli berlari ke banyak binatang buas yang berlimpah di sana. Entah bagaimana, dia merasa seolah telah meninggalkan makam Raja Luna dan tiba di alam liar. Para murid dari ketiga sekte berjalan dalam garis lurus. Luli bertanya-tanya apakah mereka tahu di mana pintu keluar itu. Hampir setiap jam,
mereka akan bertemu dengan beberapa binatang buas, kadang-kadang selusin, kadang-kadang beberapa atau bahkan 30 hingga 40. Setiap kali, mereka yang berasal dari kabinet awan dan paviliun gerimis berkabut akan mulai lebih dulu. Yang dari istana gunung salju semuanya wanita. Ketika kelompok binatang buas itu kecil, para wanita tidak akan bergabung dan mereka hanya bisa tinggal di pinggir lapangan. Lebih mudah untuk bekerja ketika anak laki-laki dan perempuan berkumpul untuk melakukan misi yang sama. Dengan lusinan wanita cantik dari Istana Gunung Salju dan Putri Suci yang ada dalam daftar orang cantik yang diamati, para murid muda Kabinet Cloud dan Paviliun Gerimis berkabut menjadi sangat berani. Mereka semua dipompa dan tak terhentikan. Ling Feidu khususnya begitu. Dia begitu penuh keberanian dan semangat. Dia akan bertarung melawan binatang buas sendirian. Dia akan membunuh satu jika dia menyerang. Dia begitu luar biasa sehingga banyak murid Istana Gunung Salju mabuk. Di sisi lain, Lou Xier dari Pavilion of Misty Drizzle berada di tombol rendah. Gerakannya tidak glamor dan juga tidak cukup efektif. Lou Xier mungkin tidak tertarik pada Putri Suci Istana Gunung Salju. Atau mungkin, dia bermain keras untuk mendapatkannya. Siapa yang tahu? Sangat disesalkan. Karena Luli harus menjaga jarak, dia tidak bisa mengamati pertarungan dengan cermat. Kalau tidak, dia akan belajar banyak hal. Bagaimanapun, mereka berasal dari 3 sekte utama. Mereka semua telah menguasai keterampilan luar biasa dan prinsip-prinsip mendasar yang mereka pelajari harus istimewa juga. Mengamati lebih banyak akan bermanfaat bagi Luli. Tunggu. Tiba-tiba, Luli melihat 2 orang menyelinap di balik bukit di sebelah kiri. Luli tersenyum tipis. Dia sendiri sedang menyelinap di sekitar, bukan? Keduanya harus memiliki rencana yang sama untuk mengikuti 3 sekte utama. Keduanya memperhatikan Luli juga. Tetapi mereka hanya memeriksa dengan kekuatan batin dan tidak menunjukkan niat untuk datang dan menyapa. Ingin tidak ikut campur. Ledakan. Binatang buas telah ditangani. Yang dari 3 sekte utama bergerak maju. Sesaat kemudian, Luli bergegas mengejar mereka. Keduanya melakukannya juga. Mereka berjalan dan berhenti. 3 hari berlalu dengan lancar. Selama 3 hari, Luli tidak bisa mengingat berapa banyak binatang buas telah dibunuh oleh murid-murid dari 3 sekte utama. Harus ada 3 hingga 400, jika tidak lebih. Luli, jika dia tidak mengikuti murid dari 3 sekte utama, bisa bertahan dalam perjalanan ini tetapi dia tidak akan begitu cepat. Dia akan berada dalam bahaya yang fatal jika dia menemukan sekelompok besar binatang buas. Para murid dari 3 sekte utama kuat dan efisien. Mereka hanya beristirahat sekali selama 3 hari. Gadis-gadis cantik dari Istana Gunung Salju tidak pernah mengeluh tentang kelelahan dan telah makan makanan siap saji di sepanjang jalan. Jumlah orang melakukan hal yang sama dengan Luli yang tumbuh dari 2 menjadi lebih dari 60. Banyak orang lebih pintar sekarang. Mengapa mereka tidak bisa ketika mereka bisa mengikuti kelompok besar dan menikmati perjalanan dengan mudah? Mengapa mereka harus menemukan jalan mereka sendiri? Lagi pula, tidak akan ada harta karun di alam liar. Seberapa luas tempat ini? Luli agak khawatir. Dia menduga ini adalah ujian termudah. Jika mereka tidak bisa selamat dari binatang buas, maka mereka tidak perlu mencoba cobaan lain. Raja Luna tidak mungkin membiarkan sekelompok orang biasa mendapatkan barang-barang berharga. Orang-orang yang bisa memiliki harta karunnya harus unggul pada titik-titik tertentu. Mereka yang mengikuti berperilaku sendiri. Tidak ada yang menciptakan suara, takut bahwa para murid dari 3 sekte utama akan memperhatikan mereka. Semua orang bergerak diam. Boom, boom, boom. Setengah hari kemudian, Luli melihat sekelompok binatang buas di depan. Pasti ada ribuan. Semua dikumpulkan di kaki gunung. Jalan keluar dari tingkat pertama. Seseorang berteriak. Luli dan yang lainnya bersemangat. Mereka semua bisa melihat apa yang terjadi. Kawanan binatang buas tidak bergegas ke orang-orang, sebaliknya, mereka berkeliaran di sekitar gunung. Jelas, binatang buas diperintahkan untuk melindungi gunung ini. Dengan kata lain, harus ada pintu masuk ke tingkat berikutnya dalam gunung curam ini. Boom, boom, boom. Orang-orang dari 3 sekte utama mencoba untuk keluar dari pengepungan dengan Ling Feixu dan Lou Xier sebagai pemimpin dan wanita dari Istana Gunung Salju di tengah. Murid-murid Kabinet Awan dan Paviliun Gerimis berkabut berada di luar. Sekelompok lebih dari 100 menusuk ke kawanan binatang seperti pedang tajam. Bergerak.
Salah satu dari kerumunan yang ada di belakang berteriak. Selusin mendesak ke depan. Murid dari 3 sekte utama telah merobek celah di pengepungan. Itu adalah waktu terbaik bagi orang-orang untuk masuk sebelum pembukaan ditutup. Wosh, wosh. Yang lain juga mengikuti. Setelah berpikir lebih jauh, Luli bergabung dengan kerumunan. Mustahil baginya untuk pergi sendiri. Karena banyak orang bergegas maju, dia dapat memanfaatkan upaya kelompok. Murid-murid dari 3 sekte utama adalah berani dan kuat. Mereka telah naik ke gunung. Luli bisa melihat portal di atas gunung. Itu harus menjadi pintu masuk ke tingkat berikutnya. Bang! Luli mengeluarkan senjata reliknya dan meretas binatang buas yang datang kepadanya. Sinar cahaya pedang merah darah menghancurkan binatang buas berbentuk singa, meninggalkan bekas darah di kepalanya. Orang-orang di sekitarnya kesal karena Luli mengikuti mereka. Namun, melihat bahwa Luli bisa melukai binatang buas dalam satu pukulan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Kemampuan Luli telah diakui oleh mereka. Wosh, wosh. Puluhan prajurit maju. Semua menggunakan berbagai mode serangan dengan kekuatan besar untuk mengalahkan binatang buas di samping. Jika bukan karena fakta bahwa para murid dari 3 sekte utama telah membuka jalan, tidak akan begitu mudah bagi pengecut berikut untuk menembus pengepungan. Cepat, cepatlah. Melihat lebih banyak binatang buas datang dari 2 sisi, Luli mempercepat. Dia memegang pedangnya, lagi dan lagi, melepaskan sinar cahaya pedang merah darah dengan upaya besar untuk memaksa kembali binatang buas. Untungnya, yang dengan Luli agak mampu. Mereka menggunakan keterampilan yang berbeda dan telah menghentikan binatang buas mendekati mereka. Kerumunan melewati kawanan binatang buas dengan kecepatan cepat dan berlari ke atas gunung. Yang sedang berkata, beberapa tidak beruntung dan terluka oleh binatang buas. Kemudian, mereka menjadi mangsa binatang buas. Tak perlu dikatakan, mereka akan berakhir di perut binatang buas. Fiuh, fiuh. Ayolah. Di atas gunung, Luli bernapas dengan berat. Dia mengikuti lusinan ke atas gunung tanpa ragu-ragu. Mencapai puncak, mereka mengira bahwa mereka bisa masuk ke portal dengan mudah. Namun, di luar pintu ada lebih dari 100 orang, menatap mereka dengan dingin. Luli dan yang lainnya berhenti. Mereka memandang 100 dengan gelisah. Tentu saja, 100 berasal dari 3 sekte utama. Mereka di sini menunggu, bukan untuk menyambut, jelas. Mereka datang dengan niat jahat. Tentu saja, Ling Feixu, dari kabinet Cloud, memegang tombaknya. Menunjuk Luli dan yang lainnya, dia berkata dengan dingin, teman-teman, kami telah bekerja sangat keras untuk membuka jalan dan kamu menikmati buah di belakang kami. Bukankah ini berarti? Petik 2. Bab 1239, Jalan Hidup dan Mati. Secara total, termasuk Luli, ada sekitar 60 diberikan beberapa telah meninggal. Ini adalah kerumunan besar dan beberapa abadi cukup kuat. Yang sedang berkata, dihadapkan dengan para murid dari 3 sekte utama, tidak ada yang berani mengambil tindakan apapun karena 3 sekte utama, mewakili kekuatan tertentu. Ling Feidu memiliki sikap yang mengesankan. Tingginya hampir 6 kaki. Dia mengenakan jubah putih, mahkota emas mawar dan memegang tombak emas mawar. Matanya bersinar dan tampangnya tampan, juga maskulin. Dia mengarahkan tombaknya ke kerumunan. Tidak ada yang berani membuat suara. Entah bagaimana, itu membuatnya lebih mengesankan. Luli melihat bahwa banyak wanita dari istana Gunung Salju dipukul oleh Ling Feidu. Namun, sang putri suci menjaga wajah tetap lurus. Dia tenang seperti biasa. Fokusnya bukan pada Ling Feidu, tetapi di cakrawala seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Luli kemudian memeriksa Lou Xier, pemimpin tim dari Pavilion of Misty Drizzle. Dia memotong kukunya dengan pedang dengan santai. Dia bahkan tampak sinis. Setelah diamati lebih lanjut, Luli memperhatikan bahwa orang-orang dengan niat jahat yang paling jelas berasal dari kabinet Cloud. Tampaknya Ling Feidu yang tampak luar biasa, berpikiran sempit. Di kerumunan, mereka saling memandang. Akhirnya, seorang pemuda berambut biru melangkah maju dan berkata, Tuan Muda Ling, kami memang tidak jujur. Kami telah mendapat untung dari tindakan Anda. Ini berkuda gratis. Tuan Muda Ling, kami mohon maaf kepada Anda. Jika ini tidak cukup, maka kami bersedia menerima hukuman apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Pemuda berambut biru itu memilih kata-katanya dengan cerdik dan dia bersikap rendah hati.
Jika Ling Feidu terus menekan mereka, dia akan terlihat berpikiran sempit. Itu tidak akan merusak rahmatnya dan juga reputasinya begitu kata-kata keluar. Selain itu, ada begitu banyak wanita cantik di sini, termasuk seorang wanita suci dari Istana Gunung Salju. Bagaimana Ling Feidu bisa marah? Ya, dia benar. Kami diuntungkan oleh tindakan Tuan Muda Ling, Tuan Muda Lou, dan Putri Suci. Terima kasih banyak. Tolong, jadilah orang yang lebih besar. Yang lain menumpuk dengan sikap rendah hati. Orang-orang yang bisa menjadi abadi itu pintar. Mereka tahu kapan harus mengakui inferioritas. Jika tidak, yang dari 3 sekte utama akan mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka dan mereka akan dikelilingi oleh binatang buas. Ling Feidu menyeringai. Tidak ada yang tahu apakah dia masih marah atau tidak. Tapi dia menyingkirkan pedang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Murid lain dari kabinet awan di sebelah Ling Feidu berkata, "Diam. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa beberapa kata yang bagus dapat membantu Anda lolos? Apakah Anda membodohi kami? Kami telah berjuang dalam pertempuran berdarah tetapi Anda menikmati buah di belakang kami. Apakah ada hal-hal seperti makan siang gratis di dunia?" Petik 2. Putri Suci dari Istana Gunung Salju mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lou Xier terus memotong kukunya dengan pedang. Sementara Ling Feidu tidak berbicara, jelas, dia telah memberikan persetujuan diam-diam kepada timnya untuk membuat masalah. Pemuda berambut biru itu malu. Dia menggenggam tangannya. "Lalu apa yang kamu butuhkan, Tuan? Tolong beritahu kami." "Sederhana, sungguh." Murid dari kabinet Cloud mencibir. "Kamu bisa turun gunung dan naik sendiri. Atau, Anda bisa masuk ke portal di depan kami dan membantu kami menjelajahi jalannya. Kali ini, Anda akan berusaha sementara kami beristirahat. Kami akan menyebutnya bahkan." Petik 2. Turun dan naik kembali. Mereka saling memandang tanpa berkata-kata. Seseorang mungkin memiliki kepercayaan diri untuk menembus kawanan binatang buas dan bangkit kembali. Dikatakan bahwa, dikejar akan memalukan. Akhirnya, mereka memanjat gunung. Tentu saja, banyak yang tidak merasa nyaman untuk melakukan ini lagi. Tentu, pria muda berambut biru itu masuk akal. Dia menekankan bibirnya. "Adalah adil bahwa kami membalas budi setelah Anda merintis jalan. Saya setuju." Pemuda berambut biru itu mengesankan banyak murid dari 3 murid utama. Bahkan Putri Suci dari Istana Gunung Salju meliriknya. Lou Xier mendongak dan bertanya, "Siapa namamu?" Pemuda berambut biru itu menggenggam tangannya. "Tuan Muda Xier, saya Lin Yu dari keluarga Lin dari Prefektur Doa Oriental. Saya telah mengagumi Pavilion of Misty Gerimis." Petik 2. Baik, Lou Xier mengangguk dan kembali ke memotong kuku. Murid-murid kabinet Cloud melirik kerumunan dan berkata, "Mereka yang mau menjelajahi jalan, silakan masuk ke portal. Mereka yang tidak, kencing dari gunung." Petik 2. Lin Yu, pemuda berambut biru itu menggenggam tangannya. Bersama dengan lebih dari selusin orang, dia menuju portal. Luli bergabung juga setelah beberapa pemikiran. Mengingat kemampuan Luli, hanya dengan melepaskan tubuh abadi, kerangka panglima perang, dan Taoist Tuli, bisakah dia menerobos dari kawanan binatang buas? Mereka harus terus maju dan merintis jalan. Yang sedang berkata, mereka dari 3 sekte utama berada di belakang mereka. Ketika mereka harus mundur dalam kekalahan, tidak mungkin bahwa yang dari 3 sekte utama melipat tangan mereka dan membiarkan orang lain mati. Lusinan yang tersisa saling memandang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi dan menjelajahi jalan. Alasan utama adalah ketenaran dari 3 sekte utama. Tidak ada yang ingin menyinggung 3 sekte utama. Luli mengikuti Lin Yu dan yang lainnya ke portal. Yang dari 3 sekte utama melangkah ke samping. Lin Yu adalah orang pertama yang berlari ke portal dan yang lainnya mengikutinya. Berdengung. Armor relik muncul di luar tubuh Luli. Dia juga mengeluarkan senjata relik dan melangkah ke portal. Setelah kilatan cahaya putih, dia melirik dan tiba-tiba, murid-muridnya berkontraksi. Dia dihadapkan dengan koridor lurus yang tidak memiliki ujung yang terlihat. Lebih dari 40 hingga 50 bisa berjalan berdampingan di koridor. Ada banyak lempengan batu persegi di lantai. Mereka tidak tampak berbahaya tetapi Lin Yu dan yang lainnya benar-benar terkejut. Ada begitu banyak kerangka di koridor. Untuk beberapa mil ke tempat mereka bisa melihat, setidaknya ada ratusan kerangka, armor dan senjata relik yang hancur.
Bahkan armor relik dihancurkan. Tidak ada yang berani bergerak secara acak. Seseorang terengah-engah. Tidak heran yang dari 3 sekte utama ingin mereka menjelajahi jalan. Ternyata, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Berdengung, mendengung, mendengung. Semakin banyak orang datang satu demi satu. Lebih dari 60 semuanya telah masuk, namun tidak ada yang mengambil tindakan. Kemudian, Ling Feidu dan yang lainnya datang juga, berdiri di belakang kerumunan ini. Secara total, ada lebih dari 200 orang. Secara alami, itu menjadi ramai. Lin Yu, Lu Li, dan yang lainnya terpaksa bergerak sedikit. Semua orang bersikap ekstra hati-hati. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa lingkungan untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Tidak diragukan lagi, pasti ada formasi penghambatan di koridor, dan itu pasti sangat menakutkan. Koridor ini pasti satu dari neraka karena bahkan baju besi relik bisa dihancurkan menjadi berkeping-keping. Mereka bergerak maju lebih dari 200 kaki sehingga yang lain bisa masuk. Setelah semua orang masuk, tidak ada yang bergerak 1 inci pun ke depan karena 100 kaki di depan, ada kerangka. Ini adalah jalan hidup dan mati. Lou Xier dengan sungguh-sungguh berkata, setiap lempengan adalah pemicu potensial untuk formasi penghambatan yang bervariasi dalam kekuatan. Yang kuat bisa membunuh sebagian besar dari kita sekaligus. Kita hanya bisa bergerak maju, tidak mundur di jalan setapak. Setiap kali formasi penghambatan dipicu, polanya akan berubah. Jalan yang aman yang ditemukan dalam sejarah tidak ada gunanya sama sekali. Satu-satunya cara untuk melewati tingkat ini dengan aman adalah dengan mengandalkan keberuntungan. Kawan, semoga sukses. Petik 2. Desir, desir, desir. Terlepas dari Putri Suci, Ling Feidu, dan Lou Xier, yang lain terkejut. Lin Yu dan Lu Li menjadi pucat karena ketakutan. Bab 1240, Prinsip Dasar Kehidupan. Lu Li pernah menjelajahi banyak situs bersejarah untuk harta, seperti makam Raja Naga atau tanah terlarang Dewa Penatua di surga membalikkan alam semesta dan 9 alam semesta. Saat itu, ia hampir kehilangan nyawanya di makam Raja Naga. Di Forbidden Ground of Elder God, 2 situs menyimpan harta tetapi mereka juga menghadirkan risiko. Dibandingkan dengan makam Raja Luna, Lu Li percaya bahwa makam Raja Naga dan tanah terlarang Dewa Penatua adalah permainan anak-anak. Ini hanya tingkat kedua dan sudah sangat berbahaya. Bagaimana mereka diharapkan untuk melanjutkan jalan hidup dan mati? Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Tidak ada alasan untuk dipertimbangkan di sini. Tidak ada taktik yang bisa dieksplorasi. Kekuatan dan kekuatan tidak masalah. Semuanya murni tentang keberuntungan. Keberuntungan? Betapa khayalnya itu. Mungkin, mereka cukup beruntung untuk memilih 1 atau 2 dengan aman. Tetapi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka akan beruntung selamanya? Berapa banyak lempengan yang ada di koridor tanpa akhir ini? Berapa banyak pelat yang bisa menjadi pemicu? Tidak ada yang tahu. Satu-satunya hal yang bisa mereka katakan adalah bahwa kerangka itu terbaring di depan mereka dan banyak yang telah hancur menjadi abu. Tuan Muda Xier, tidak bisakah kita terbang atau hanya melewati puluhan lempengan dalam 1 langkah? Setelah hening sejenak, Lin Yu mengajukan pertanyaan kritis. Jika mereka bisa terbang atau memanjat dengan bersandar di dinding atau bahkan melewati beberapa lempengan dalam 1 langkah, mereka akan jauh lebih aman. Haha, dengan rambut hitam keriting dan senyum tipis yang selalu melekat di wajahnya, Lou Xier tampak sinis. Dia menamai kepalanya dan bertanya, jika terbang adalah solusinya, akankah begitu banyak orang mati di sini? Jika ada solusi, mengapa saya katakan Anda hanya mengandalkan keberuntungan Anda? Petik 2. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa. Tak satu pun dari puluhan yang mengatakan apapun. Mereka juga tidak bergerak. Mereka hanya menatap koridor dengan tegang dan memikirkan banyak pilihan di kepala mereka. Hoi, seseorang mengambil benda berbentuk bola dan melemparkannya ke depan. Bola besi berguling ke depan di sepanjang jalan dalam garis lurus. Banyak orang merasa mata mereka bersinar. Benar, mereka bisa menggunakan artefak untuk mencoba dan melihat di mana pemicunya. Cahaya di mata mereka mereda. Bola besi telah bergulir sejauh 2 mil tetapi tidak ada yang terjadi. Koridor tidak memberikan reaksi. Harus ada lebih dari 1000 lempengan. Bola besi bergerak dalam garis lurus. Tidak mungkin bahwa tidak ada dari 1000 slap yang dipicu.
Ini adalah bukti bahwa menggunakan bola besi untuk menguji tidak ada gunanya. Jangan buang waktu untuk ini. Ling Feidu berkata, tidak ada yang akan membantu Anda untuk mencobanya. Anda bahkan tidak dapat menggunakan beberapa makhluk hidup. Formasi penghambatan di sini hanya mendeteksi orang. Tidak ada lagi yang akan memicu formasi penghambatan. Petik 2. Murid dari kabinet awan di sebelah Luli berkata dengan tidak sabar, ikuti saja. Bantu kami melewati level ini dan Anda dapat mengikuti di belakang kami untuk level yang tersisa. Kami akan menangkis semua serangan. Anda memiliki kata-kata kami. Petik 2. Petik 2, petik 2. Lin Yu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa kecuali mereka semua mencibir. Menjelajahi jalan bagi mereka untuk tingkat ini, maka mayoritas dari 60 beberapa orang mungkin akan kehilangan nyawa mereka di sepanjang jalan. Mengikuti mereka. Apa? Sebagai hantu. Putri Suci, yang tidak pernah mengatakan apa-apa, tiba-tiba membuka mulutnya. Meskipun suaranya dingin, tetap saja menyenangkan, seperti burung bernyanyi, silakan. Saya telah mempelajari prinsip hidup yang mendasar. Aku bisa menyelamatkanmu selama kamu tidak terbunuh dalam sekejap. Petik 2. Apa? Mata semua orang berbinar. Putri Suci adalah yang paling kuat di generasi muda Istana Gunung Salju. Dia tidak akan terlibat dalam pembicaraan liar. Oleh karena itu, dia mempelajari prinsip kehidupan dasar dan bisa menyelamatkan siapa saja yang tidak meledak sampai mati sekaligus. Dengan cara ini, peluang bertahan hidup akan lebih besar. Lou Xier menambahkan, Guis, saya tahu bahwa tidak terhormat meminta Anda untuk menjelajahi jalan bagi kami dan saya tidak ingin mengatakan kata-kata kosong. Tapi selama kamu bisa membuat ini, ketika kita keluar, kamu bisa datang ke Pavilion of Misty Drizzle dan mencariku. Saya akan membantu Anda melewati wawancara pertama untuk menjadi murid Pavilion of Misty Drizzle. Petik 2. Tapi, kata-kata Lou Xier menginspirasi. Sangat jarang bahwa 72 sekte utama akan merekrut murid. Dengan memasuki salah satu dari 72 sekte utama, seseorang dapat menikmati jalan pintas ke masa depan yang menjanjikan. Lulus wawancara pertama tidak menjamin pendaftaran tetapi akan jauh lebih mudah. Baik, Lin Yu berteriak, menggertakkan giginya, terima kasih, Tuan Muda Xier. Bergabung dengan Pavilion of Misty Drizzle adalah harapan seumur hidup saya. Kata-kata Anda cukup bagi saya untuk mempertaruhkan hidup saya. Petik 2. Kalau begitu pergilah. Ling Feidu melambaikan tangannya. Mungkin ada harta berharga setelah level ini dilewati. Siapapun yang dapat melewati level ini dan mendapatkan harta dapat memilikinya. Kami tidak akan mengambilnya. Petik 2. Ayo pergi. Yang lain mengambil keputusan. Mereka sepakat bahwa mereka akan membantu 3 sekte utama membuka jalan yang aman. Jika mereka tidak maju, mereka bisa diledakkan sampai mati oleh murid-murid dari 3 sekte utama dalam kemarahan dan dipaksa untuk menjelajahi jalan. Selain, mereka tidak bisa tetap di sini. Setiap orang harus melewati level ini. Akan bermanfaat jika mereka dapat memperoleh harta berharga. Untuk apa mereka di sini selain harta? Jika tidak, mengapa mereka datang sebentar, sepenuhnya menyadari bahaya di makam Raja Luna? Mari kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan bergiliran. Lin Yu adalah yang pertama bergerak. Dia menginjak lempengan langsung. 4 mengikutinya. Lempengan itu hanya cukup besar untuk 5 orang untuk berdiri di atasnya. Yang lain mengambil keputusan dan melangkah ke lempengan. Mereka berkelompok dan masing-masing kelompok berjalan ke sebuah lempengan. Dengan demikian, mereka telah memulai perjalanan merintis jalan dengan kehidupan. Lu Li juga mengambil tindakan. Dia mengikuti 4 orang lainnya. Dia harus melakukannya karena terlalu banyak orang yang menonton. Jika dia tidak berjalan, orang-orang dari kabinet Cloud akan membunuhnya di tempat. Ingat yang mana saja yang aman. Ling Feidu berkata kepada orang-orang di belakangnya. Setiap kali makam Raja Luna dibuka, jalan yang aman akan berubah. Yang sedang berkata, Ling Feidu dan yang lainnya bisa mengikuti jalan yang terbukti aman dan melintasi jalan hidup dan mati. Wosh! Putri Suci menendang tanah dan melompat keluar di belakang Luli dan yang lainnya. Dia memegang ranting hijau di tangannya dan ranting itu mengeluarkan lingkaran hijau samar. Dia siap datang untuk menyelamatkan saat dibutuhkan. Ling Feidu, Lou Xier, dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka hanya menghafal saja. Sekarang, ada lebih dari selusin kelompok yang menjelajahi jalan itu. Selama satu jalur benar-benar aman,
Ling Feidu dan yang lainnya bisa menyusul. Ledakan. Itu kelompok Lin Yu. Salah satu dari mereka baru saja melangkah ke lempengan ketika tiba-tiba menyala. Selanjutnya, beberapa api biru menyala. Orang itu diselimuti oleh api. Dia terbakar. Berdengung. Putri Suci melemparkan rantingnya dan terjerat orang itu. Lingkaran hijau menutupinya. Putri Suci berkata, "Tunggu dan jangan bergerak. Jika Anda jatuh ke tanah, Anda akan mati." Petik 2. Ah! Orang itu baru saja diselimuti oleh api ketika ranting Putri Suci mencapai dia. Dia disiagakan sekaligus. Jika bukan karena Putri Suci, dia akan jatuh ke tanah. Itu akan memicu lebih banyak formasi penghambatan dan dia akan terbunuh dalam sekejap. Dia beruntung. Itu hanya satu masa api yang keluar dari tanah. Meskipun dia terbakar, segera setelah ranting itu mencapai dia, api padam. Daging dan ototnya yang terbakar pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Fiuh, fiuh. Lin Yu dan Lu Li keduanya lega. Kerumunan mulai memiliki perasaan yang lebih baik terhadap Putri Suci. Jika bukan karena dia, pria itu akan mati. Ini adalah bukti bahwa Putri Suci menepati janjinya. Penyelamatannya datang tepat waktu. Peluang mereka untuk mempertahankan hidup mereka akan lebih besar sekarang. Bab 1241, Kekuatan Formasi Penghambatan. Prinsip hidup dasar ini sangat kuat. Lu Li memperhatikan bahwa dalam waktu selusin napas, orang itu benar-benar pulih. Kulit yang terbakar di wajah dan tangannya terkelupas, memperlihatkan kulit halus seperti bayi. Bergerak, Putri Suci mengambil kembali rantingnya dan berkata, Lin Yu dan yang lainnya saling memandang dan menekan ke depan. Setiap kelompok memiliki 5. Kerja tim mereka bagus. Setiap orang akan bergiliran untuk melangkah maju, yang adil bagi semua. Hidup dan mati akan murni ditentukan oleh keberuntungan. Koridor itu luas. Setiap baris memiliki 30 hingga 40 lempengan. Mereka dapat memilih jalur secara acak. Tentu saja, tidak ada yang tahu pelat mana yang akan menjadi pemicunya. Karena itu, mereka semua hanya memejamkan mata dan melanjutkan. Lebih dari selusin kelompok telah menyeberang lebih dari 100 kaki. Hanya satu orang yang terbakar, tetapi yang lainnya tegang. Sejauh ini, mereka tampaknya diberkati dengan keberuntungan. Mungkin, hanya ada sedikit formasi penghambatan di jalur yang mereka pilih. Giliran Lu Li lagi. Tubuhnya ditutupi dengan sisik naga. Armor relik muncul, dan dia menggunakan keterampilan membakar darah juga. Dia melirik lempengan di depannya dan memilih satu untuk diinjak. Aman. Dia menginjaknya dan merasa lega bahwa itu aman. 4 lainnya dalam kelompoknya menindaklanjuti sekaligus. Ledakan. Dia tiba-tiba mendengar suara ledakan dari kiri. Mereka menoleh dan kebetulan melihat seorang pria disambar petir ungu. Swiss. Putri Suci melemparkan rantingnya secara instan. Namun, kali ini tidak ada gunanya. Sebelum ranting mencapai orang itu, dia diledakkan menjadi debu. Desis, desis. Yang lainnya terengah-engah. Melihat tumpukan abu di tanah, mereka ditangkap dengan ketakutan. Seseorang yang hidup beberapa saat yang lalu telah menjadi debu tanpa ada mayat yang tertinggal. Betapa mengerikannya petir itu. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari formasi penghambatan. Lu Li berseru pada dirinya sendiri. Di masa lalu, dia telah meremehkan formasi penghambatan. Ketika ia mulai mempelajari buku-buku yang dikumpulkan oleh Tian Lingzi, Lu Li memiliki pemahaman baru tentang formasi penghambatan. Ketertarikannya semakin kuat ketika dia melihat formasi penghambatan di sini bisa membunuh makhluk abadi. Sangat disesalkan, Lu Li menggelengkan kepalanya. Pengetahuannya tentang formasi penghambatan sedikit. Dia hanya membaca sebagian kecil dari buku-buku yang ditinggalkan oleh Tian Lingzi. Paling-paling, ia memiliki pemahaman yang belum sempurna tentang formasi penghambatan. Untuk memecahkan formasi penghambatan di jalan kehidupan dan kematian akan menggonggong di bulan. Tunggu sebentar, Lu Li tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak perlu menyelesaikan formasi penghambatan. Yang perlu dia lakukan adalah menentukan di mana lempengan yang tertanam dengan formasi penghambatan dan memutuskan di mana bahaya berada. Peri darah. Lu Li berkomunikasi dengan Bloodwine melalui koneksi spiritual sekaligus. Dia mengatakan kepadanya tentang jalan hidup dan mati dan bertanya apakah dia bisa menemukan jalan. Lu Li akan bisa menyeberang jalan ketika Blood Fairy menemukannya jalan yang paling aman. Bloodwine adalah makhluk ajaib yang lahir di alam dengan kemampuan khusus untuk memahami formasi penghambatan.
Dia bisa memecahkan formasi penghambatan dan mengambil alih kendali kota kerajaan surgawi. Dia bisa membantu Luli mempercepat kemajuannya ketika dia melarutkan segel manik jahat. Itu adalah bukti bahwa dia unggul dalam hal ini. Saya tidak yakin. Biarkan aku melihatnya. Petik 2. Peri darah tidak memberi Luli jawaban yang pasti. Luli mengangguk. Cukup kirimkan satu tentakel ke tubuhku dan kemudian menyelinap ke tanah dari kakiku. Jangan biarkan orang lain memperhatikan Anda. Petik 2. Jika ternyata Bloodwine bisa berurusan dengan formasi penghambatan dan yang diperhatikan oleh para murid dari 3 sekte utama, mereka akan iri. Ketika itu terjadi, Luli akan menjadi korban pembunuhan bahkan jika dia bisa selamat dari jalan ini. Berdengung. Manik jahat itu bercahaya redup di tangan Luli. Untungnya, Wickbat tidak memancarkan energi yang kuat, jadi tidak ada yang memperhatikan. Badwick tidak menonjol mengingat banyak orang di sini memiliki relik dan artefak lainnya. Bloodwine mengulurkan tentakel dari Wickbat ke tubuh Luli ke lempengan batu dari kakinya. Karena perhatian semua orang adalah pada orang yang diledakkan sampai mati, tidak ada yang memperhatikan trik kecil Luli. Dia melakukan pekerjaan dengan baik menyembunyikan tindakannya. Terlepas dari cahaya redup dari Wickbat, tidak ada hal lain yang terjadi. Teruskan, teriak para kabinet Cloud. Yang lain berhenti sejenak tetapi pindah. Mereka tidak bisa hanya berdiri di sini karena satu orang sudah mati. Mereka dihadapkan pada koridor yang panjang. Mereka berjalan maju tetapi lebih lambat. Tidak lama kemudian, orang lain diserang oleh formasi penghambatan. Tiba-tiba Sabit keluar dari bawah tanah dan memotong kakinya. Untungnya, dengan Putri Suci di sana, menumbuhkan kaki baru bukanlah hal yang sulit. Bahkan pelet penyembuhan pun tidak diperlukan. Ranting itu menjerat orang itu. Pada saat dua dupa untuk membakar, kakinya telah tumbuh. Terima kasih, Putri Suci. Orang itu membungkuk padanya. Meskipun dia tampaknya tidak peduli dengan orang lain dan dingin, setidaknya, dia menepati janjinya. Orang-orang mulai memiliki perasaan yang lebih baik tentangnya. Boom! Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, kolom cahaya hitam tiba-tiba dilemparkan dari langit-langit, dan mendarat di kepala seseorang. Dia mengenakan baju besi relik, tetapi dia langsung jatuh ke tanah karena dampaknya. Dia meninggal sebelum Putri Suci bisa menolongnya. Armor dan senjata peninggalannya hancur. Mulut banyak orang berkedut. Melihat tumpukan sisa-sisa, banyak orang merasa mereka melihat tujuan mereka sendiri. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang karena mereka sudah sejauh ini? Tidak ada cara lain selain terus bergerak. Mereka yang datang ke makam Raja Luna siap menghadapi kematian. Para prajurit yang bisa menjadi abadi tidak takut mati. Mereka yang tidak memiliki kemauan kuat tidak akan menjadi abadi. Peri darah, ada kemajuan. Luli gugup. Tubuhnya kuat, dan dia memakai baju besi relik. Namun, dia juga tidak bisa selamat dari kolom cahaya hitam itu. Tuan, bersabarlah. Peri darah menjawab. Formasi penghambatan di sini rumit. Setiap lempengan memiliki satu. Saya belum menemukan kekuatan dan pemicunya. Saya perlu mengamati sedikit lebih lama. Tolong beri saya waktu. Petik 2. Baik, Luli sedikit lega. Blood Fairy tidak mengatakan dia bisa mengatasi masalah dengan pasti, tapi setidaknya masih ada harapan bahwa dia bisa mencapai ujung jalan selama dia bisa bertahan di sana untuk sedikit lebih lama. Giliranmu sekarang. Sementara Luli berpikir, seseorang mendorongnya. Luli menyuruh peri darah untuk kembali ke tubuhnya. Dia melihat lempengan itu dan secara acak memilih satu. Aman. Dia senang dia menikmati keberuntungan. Dia meletakkan kakinya yang lain di lempengan itu sekaligus. Namun, saat seluruh beratnya jatuh di atas lempengan, seberkas cahaya naik. Setelah itu, lebih dari selusin tombak menusuknya. Banyak orang memandang. Putri Suci melepaskan rantingnya sekaligus untuk mencoba menyelamatkan Luli. Pada saat itu, Luli merasa dia menghadapi bahaya yang fatal. Dia mengayunkan pedang di atas kepalanya tanpa ragu-ragu. Swiss. Saat gerakan Slayer dilepaskan, sinar cahaya merah darah berseru keluar. Pasukan di alam dari sekelilingnya berkumpul. Beberapa tombak di atas kepalanya hancur. Meski begitu, 7 hingga 8 tombak masih mencapai ke bawah. Bang! Satu tombak menusuk bahu kirinya. Armor relik miliknya menembus secara langsung. Kemudian tombak itu mencapai bahu kirinya. Itu mengalir melalui tubuhnya dan keluar dari kakinya ke tanah. Aku harus tetap diam. Luli mengambil keputusan.
Dia kesakitan luar biasa dan hampir jatuh ke tanah. Meski begitu, ada tombak lain di sekitarnya. Jika dia berani bergerak sama sekali, kepalanya akan hancur.